Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nikmatus Solihah dari kelas 2B Prodi PAI akan menjelaskan tentang perbedaan kurikulum Merdeka dan kurikulum 2013. Implementasi kurikulum Merdeka untuk pemulihan pembelajaran dilakukan berdasarkan kebijakan-kebijakan berikut ini. Pada nomor 5 tahun 2022, standar kompetensi lulusan pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Pada nomor 7 tahun 2022, pendidikan isi pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Pada nomor 16 tahun 2022, standar proses pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Pada nomor 21 tahun 2022, standar penilaian pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran memuat 3 opsi kurikulum yang dapat digunakan di satuan pendidikan dalam rangka pemulihan pembelajaran beserta struktur kurikulum Merdeka, aturan terkait pembelajaran dan asesmen, serta beban kerja guru. Perubahan atas keputusan Kepala BSKAP nomor 8 tahun 2022 tentang capaian pembelajaran pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah pada kurikulum Merdeka memuat capaian pembelajaran untuk semua jenjang dan mata pelajaran dalam struktur kurikulum Merdeka. Dimensi, elemen, dan sub-elemen profil pelajar Pancasila pada kurikulum Merdeka memuat penjelasan dan tahap-tahap perkembangan profil pelajar Pancasila yang dapat digunakan terutama untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Perbedaan K13 dan kurikulum Merdeka. Yang pertama, kerangka atau landasan dasar. Pada kurikulum Merdeka, selain berlandaskan standar pendidikan nasional dan standar nasional pendidikan, juga menambahkan pengembangan profil pelajar Pancasila pada peserta didik. Sedangkan pada K13, rancangan landasan utamanya yaitu tujuan sistem pendidikan nasional dan standar nasional pendidikan saja. Perbedaan yang kedua yaitu struktur kurikulum. Pada K13 menerapkan jam pelajaran yang diatur per minggu. Kedua, mengatur alokasi waktu pembelajaran secara rutin setiap minggu dalam setiap semester. Yang ketiga, menggunakan pendekatan pengorganisasian pembelajaran berbasis tematik integratif. Sedangkan kurikulum Merdeka yang pertama menerapkan jam pelajaran yang diatur per tahun. Yang kedua, dapat mengatur alokasi waktu pembelajaran secara fleksibel untuk mencapai jam pelajaran yang telah ditetapkan. Yang ketiga, satuan pendidikan dapat menggunakan pendekatan pengorganisasian pembelajaran berbasis mata pelajaran, tematik, atau terintegrasi. Yang keempat, IPAS sebagai kesatuan IPA dan IPS. Yang kelima, bahasa Inggris sebagai mapel pilihan. Perbedaan yang ketiga adalah pembelajaran. Dalam K13, yang pertama pendekatan menggunakan pendekatan saintifik. Yang kedua, umumnya pembelajaran terfokus pada intrakurikuler. Yang ketiga, untuk kokurikuler, beban maksimal 50% di luar jam tatap muka. Sedangkan dalam kurikulum Merdeka, yang pertama, menguatkan pembelajaran terdiferensiasi sebagai capaian peserta didik. Yang kedua, paduan antara intrakurikuler 70-80% dari jam tatap muka dan kokurikuler melalui proyek penguatan profil pelajaran Pancasila 20-30 dari jam tatap muka. Perbedaan yang keempat yaitu penilaian.
Dalam K13, yang pertama, penilaian formatif dan sumatif berfungsi untuk memantau kemajuan belajar, hasil belajar, dan identifikasi perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Yang kedua, K13 lebih menguatkan pelaksanaan penilaian autentik pada setiap mata pelajaran. Yang ketiga, pada K13, sistem penilaian dibagi menjadi 3, yaitu penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sedangkan dalam kurikulum Merdeka, yang pertama, penguatan pada asesmen dan penggunaan hasil asesmen untuk merancang pembelajaran sesuai tahap capaian peserta didik. Yang kedua, menguatkan pelaksanaan penilaian autentik, terutama dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, tidak ada pemisahan dalam ranah penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sedangkan perbedaan yang kelima yaitu perangkat ajar. Pada kurikulum Merdeka, perangkat ajar tambahan berupa contoh-contoh modul ajar, alur tujuan pembelajaran, contoh proyek penguatan profil pelajar Pancasila, dan contoh kurikulum operasional satuan pendidikan. Sedangkan dalam kurikulum 2013, perangkat ajar, buku teks, dan buku non-teks. Perbedaan yang keenam yaitu kompetensi yang dituju. Yang pertama, dalam K13, yang pertama, kompetensi dasar berupa lingkup dan urutan dikelompokkan menjadi 4, yaitu sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Yang kedua, kompetensi dasar dalam bentuk poin yang diurutkan menjadi kompetensi inti yang diorganisasikan per tahun. Sedangkan dalam kurikulum Merdeka, yang pertama, capaian pembelajaran disusun per fase. Yang kedua, capaian pembelajaran dinyatakan dalam paragraf yang merangkaikan pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk mencapai, menguatkan, dan meningkatkan kompetensi. Yang ketiga, sekolah dasar sederajat terdiri dari fase A, yaitu kelas 1 dan kelas 2, fase B, yaitu kelas 3 dan kelas 4, dan fase C, yaitu kelas 5 dan kelas 6. Yang keempat, SMP sederajat sebagai fase D. Yang kelima, SMA sederajat sebagai fase E. Pergantian istilah dalam K13 ke kurikulum Merdeka. Yang pertama, Promes sekarang menjadi Prosem. Yang kedua, silabus sekarang menjadi ATP, yaitu alur tujuan pembelajaran. Yang ketiga, KI sekarang menjadi CP atau capaian pembelajaran. Yang keempat, RPP sekarang menjadi modul ajar. Yang kelima, KD sekarang menjadi TP, tujuan pembelajaran. Yang keenam, KKM sekarang menjadi KKTP atau kriteria keterampilan tujuan pembelajaran. Yang ketujuh, IPK sekarang menjadi IKTP atau indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Yang kedelapan, penilaian harian atau sekarang menjadi sumatif. Yang kesembilan, PTS sekarang menjadi STS atau sumatif tengah semester. Yang kesepuluh, PAS sekarang menjadi SAS atau sumatif akhir semester. Yang ke-11, indikator soal sekarang menjadi indikator asesmen. Yang ke-12, penilaian teman sejawat sekarang menjadi formatif. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.